back to my channel. Kembali lagi ke channelku Hana Flora. So, hari ini guys, aku mau buat yang namanya selai cherry. Dibilang selai juga enggak sih, cherry jam. Pokoknya gitulah ya, cara mengawetkan ini cherry di rumah. Karena kalian udah lihat kan di video sebelumnya, bahkan di Instagram banyak banget aku post cherry. Nah, ini ada sisanya ya. Nih, satu piring gede, another piring gede nih. Jadi dua ini mau aku jadiin selai cherry. Karena kita nggak mungkin berdua makan sebanyak ini, Bu. Lihat. Tuh. Wow. Ini cuman sisanya doang karena sebelumnya itu banyak banget. Dan ini udah ada yang sebagian udah aku kope, udah dipisahin, si abang yang kope bukan aku. Pisahin antara biji dan juga buahnya gitu. Nggak tahu ini kapan selesainya. Sampai lebaran monyet kali. Dan aku juga bakalan namanya ini meras yang namanya lemon dan juga jeruk nipis untuk dimasukin ke dalam freezer. Dan banyak banget yang nanyain aku, kenapa nggak dijual aja kak ini cherry-nya kalau kebanyakan. Di sini nggak bisa main asal sembarangan jual. Misalnya kita mau buka lapak di depan rumah, warung kecil gitu, untuk jual apa yang kita tanam. Misalnya kita punya kelebihan gitu, nggak boleh di sini. Kita harus punya yang namanya izin usaha, izin untuk berjualan gitu. Jadi hasil-hasil tanaman di sini, hasil kebun mertuaku juga kalau misalnya kebanyakan itu biasanya terbuang. Memang sayang sih, tapi ya mau gimana lagi, soalnya di sini itu untuk peraturan makanan ya, penjualan makanan apapun yang berbau dengan makanan dan minuman itu ketat banget. Jadi nggak bisa sembarangan. Mungkin kita bisa kasih saudara ya, tapi kalau kasih tetangga dan misalnya tetangganya cuma tetangga biasa, kita nggak terlalu kenal gitu, nggak boleh di sini. Kalau misalnya kita kasih makanan ke orang, and then orang itu sakit, kita bisa dituntut. Makanya kita setiap restoran dan makanan di sini itu jarang banget yang bisa di delivery ke rumah. Karena takutnya kan kalau di delivery ke rumah atau kita bawa makan pulang ke rumah, itu sakit orangnya dan mereka bisa nuntut restoran. Nanti setelah ini biasanya kita buat untuk cake, untuk yogurt, dicampur dengan yogurt, atau untuk es krim. BTW kalian kalau ada ide untuk video boleh kasih tahu, komen di bawah ya. Komen dan kasih tahu kira-kira bagusnya itu buat video apa. Terus kalau misalnya kalian suka aku ngeprank si Niki, itu bagusnya pranknya apa, ngerjainnya apa gitu. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Jangan pakai bahasa Inggris ya. Tarang, kita dapat pasukan strawberry lagi. Sudah gitu ya, Bu? No, should be clean and dirty. Oke. A few moments later. Finally, selesai juga saudara-saudara. Nih, sudah habis. Ini sudah habis juga, ya. Dan ini adalah sampahnya, biji-bijinya. Dan ini adalah strawberry, cherry-nya sudah selesai. Oke, so guys, ini aku sudah menyiapkan semuanya. Aku sudah menyiapkan semua yang aku perlu ya, mulai dari air, gula karena kita bakalan pakai gula waktu kita masak selai cherry-nya. Aku sekarang bakalan masukin semua cherry ini ke dalam pancinya ya. Ini kayaknya masak selainya bisa untuk satu kelurahan. Oh iya. Wah, asli penuh. Oh, ada jatuh satu. Jadi yang ini yang aku rendam itu karena semalam ini udah dipisahin sama abang daging dan bijinya. Aku rendam supaya lebih higienis aja gitu, karena kan udah dibiarkan selama 1 hari. Aku rendam pakai air dan garam. Dan aku masukin ke sini. Kita gabungin semuanya. Asli ini satu panci loh. Sebanyak itu dong. Itu aja udah sebagian udah aku buang karena kayaknya terlalu banyak. Tuh, aku bakalan kasih air hangat sedikit untuk ngelarutin gulanya nanti.
And then kita kasih namanya gula. Gula ini terserah ya, seberapa banyak bebas. Karena kan kalau kalian suka selainya agak manis ya kalian tak pakai banyak gula gitu. Tapi kalau nggak terlalu suka manis ya jangan banyak-banyak. Kalau kalian makannya sambil ngeliat aku manis, jadi nggak usah terlalu manis kasih gulanya. Nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Jadi aku bakalan masak ini ya, diaduk kira-kira 20-45 menit. Tergantung ininya, cherrynya layu, udah layu apa enggak gitu. Kenapa harus dikasih gula? Kalau nggak salah aku kata mama mertuaku supaya warnanya lebih tahan, lebih bagus kalau kita masukin dalam freezer nanti, dan supaya lebih tahan lama aja gitu katanya. Ada sih bukunya, cuman aku nggak ingat di mana aku taruh. Sembari ini kita biarkan, maksudnya kita biarkan masak ya. Mungkin kita bakalan aduk sekali. Aku bakalan lanjut ke memeras jeruk nipis dan juga jeruk lemon. Jadi kalau misalnya ini disimpan di dalam kulkas, di dalam freezer, kan nggak bakalan layu gitu. And then kalau misalnya kita mau buat teh lemon tea, tinggal ambil aja gitu di dalam cube itu. Di dalam udah jadi es batu, jadi dingin, dapat lemon tea-nya, dapat dinginnya juga. Beberapa jeruk nipis udah aku simpan di dalam, maksudnya aku biarin situ karena si abang pasti butuh untuk buat koktail dan aku juga butuh untuk buat soto. Akhirnya aku mendapatkan senjata baruku. Ini adalah cukur rambut, karena kita bakalan cukur rambut si abang. Sudah panjang sekali ya saudara-saudara. Tuh dia jadi agak sedikit berbuih, tapi nggak apa-apa. Kita aduk aja biar nggak lengket di bawahnya. Tapi ini airnya masih banyak sih, jadi nggak apa-apa. Aku sih kayaknya bakalan masak ini sampai airnya agak sedikit berkurang ya. Kan banyak banget airnya. A few moments later. So guys, ini udah mendidih, udah kayak 45 menit gitu ya. Aku mau matikan sekarang. Nah, so biasanya ini ya untuk buahnya dan airnya kalian bisa simpan kayak berbarengan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak airnya kalian bisa simpan separate gitu. Kalau mau mertuaku sih buahnya dan airnya itu disimpan secara berpisah gitu. Jadi kalau misalnya airnya itu biasanya kita buat untuk lapisan cake atau untuk dekorasi cake atau apalah itu ya. Nah itu bisa dipakai airnya, makanya antara buah dan airnya itu dipisah dalam penyimpanannya. Nah ini aku bakalan diamin dulu, tunggu dingin, baru aku pindah-pindahin ke dalam plastik atau dalam tempat-tempat kecil gitu untuk dimasukin dalam freezer. So guys, ini aku mau kasih tunjuk kalian ya untuk selai yang tadi, yang kemarin aku udah buat nih. Udah aku pindahin ke dalam box-box gini. Kalau aku sendiri sih, aku gabungin antara buah dan airnya ya, beda sama mertuaku. Ini kalian bisa lihat tuh cherry-nya masih bulat-bulat besar-besar gitu. Nah, kalau aku personally ya, aku biarin seperti ini. Tapi nanti kalau pada saat aku mau pakai, baru aku keluar dari kulkas and then aku blender nih. Contohnya nih yang kayak udah aku haluskan gitu. Dan ini adalah contoh kalau misalnya kita pakai di cake. Jadi ini adalah cake, ini udah aku simpan di dalam kulkas nih, aku keluarin ya. Cake-nya kita buat kayak pie gitu. Untuk penyimpanan di tempat-tempat seperti ini usahakan jangan terlalu penuh. Ya secukupnya untuk sekali porsi aja. Jadi sekali kalian makan, ambil, keluarin dan digunakan gitu. Jadi tidak ditumpuk dalam satu tempat besar. Jadi setelah kalian lelehkan, nggak perlu kalian masukin lagi. Takutnya kan setelah kalian lelehkan ada kontaminasi bakteri, nanti bakterinya jadi menumpuk di dalam. Nah itu yang jadi nggak bagus gitu. That's why aku bilang kalian simpannya per porsi sekali makan gitu. Udah itu aja ya saudara-saudara. Kalian bisa pakai metode ini untuk strawberry, untuk peach, untuk blueberry, ya untuk buah-buahan berry-berryan kayaknya itu bisa banget ya pakai kayak gini. Dan segitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Jadi kalian bisa buat selai sendiri di rumah. Untuk roti bantal, roti tawar, untuk pie, untuk apa aja lah ya. Kalian bisa buat selai sendiri, sehat, higienis. Ya begitu saudara-saudara.
Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like. Buat kalian yang baru, welcome. And yeah, I'll see you in the next video. Bye-bye.